Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati Pak Suryanto, Ketua Majelis Tabligh PDM Bandung, Ketua PDM dan seluruh anggota PDM Kota Bandung, Mas Taufik selaku moderator, serta segenap partisipan pengajian Zoom Majelis Tabligh PDM Kota Bandung yang join pada malam hari ini. Di samping dari Bandung, Jawa Barat, ya, saya lihat ada beberapa dari Kalimantan Timur, ada Ketua PWA, ada beberapa anggota PWA di Kalimantan Timur. Saya lihat di layar ada senior saya, Kang Agus Kusnadi, ada Pak Jojo Sahrum, Ketua MP. Baik Bapak Ibu, ya, rahimakumullah. Judul yang diberikan kepada saya oleh Pak Suryanto, Ustadz Suryanto, adalah pentingnya iman, ya, pentingnya iman dan imun sebagai ikhtiar dalam menghadapi virus COVID-19 varian baru. Kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, ini memang sedang menghadapi musibah berupa wabah COVID-19 yang di Indonesia sejak Maret tahun lalu 2020 ini sudah mulai menyerang, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurun. Hari ini tadi jumlah kasus baru di Indonesia ya, hampir 48.000. Ini merupakan kasus yang cukup tinggi ya, dan kematiannya juga cukup banyak. Kita juga menyaksikan banyak sekali di antara keluarga kita yang wafat dengan dalam musibah COVID. Tadi disebutkan juga dari Bandung ada Pak Haji Zainal Arifin ya, yang baru saja wafat ya. Kemudian Wakil Ketua PWM DKI Pak Husni Toyar, Wakil Ketua PWM Bengkulu, kemudian ada senior saya putra Allah Yarham Pak AR Farudin, Dr. Fauzi AR, itu juga baru kemarin. Kemudian kami di Kaltim ini Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, itu kemarin juga dipanggil oleh Allah. Ini hari-hari berita-berita tentang kematian begitu banyaknya, ya, begitu banyaknya. Nah, kalau kita membuka Facebook, ya, itu isinya sebagian besar adalah berita tentang kematian yang diakibatkan oleh COVID ini. Ini saya kira suatu musibah yang sekarang ini sedang kita hadapi, ya. Dan ini bagi kita adalah sebagai az-dzarra.
tahun-tahun kesulitan, tahun-tahun yang memang kita prihatin dengan adanya musibah ini. Ini asobat dharra, ya, kita sedang mendapatkan musibah berupa dharra, ya, ad-dharra yang sekarang sedang kita hadapi. Saya lihat di Bandung juga cukup tinggi. Kami di Kalimantan Timur ini juga cukup tinggi. Ya, saya ini sekarang posisi di Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah di partisipan Zoom ini yang dari Kalimantan Timur ada beberapa, ini ada Ketua Aisyah, ada Sekretaris Aisyah, BWA Kaltim ini hadir di acara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira adanya musibah ini harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Saya diberikan judul tentang pentingnya iman dan imun. Dan ini saya kira materi yang sangat penting karena memang sesungguhnya iman itu pangkal sehat. Jadi kalau kita ingin sehat, ya, itu memang pertama kali yang harus kita installkan di dalam diri kita itu adalah iman. Kenapa iman pangkal sehat? Ini kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Jadi orang yang beriman itu akan memperoleh keamanan. Rasa aman atau rasa secure itu merupakan perasaan yang luar biasa pentingnya bagi kehidupan kita. Karena keamanan ini akan membawa kehidupan tubuh kita itu dalam kondisi yang baik. Rasa tidak aman itu adalah pangkal segala penyakit. Nah, orang yang stres, orang yang ketakutan, ya, merasa ada ancaman, dia tidak merasa aman, ya, itu akan menimbulkan kondisi berbagai macam jenis penyakit di dalam tubuh kita. Jadi iman itu membawa rasa secure, rasa aman. Nah, dengan demikian, ya dengan rasa aman itu, maka hidup kita akan menjadi jauh lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rasa tidak aman ini. Itu ada penyakit yang disebabkan oleh stres kejiwaan. Nah, karena stres itu ya, bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan psikosomatik. Penyakit badan yang didahului oleh masalah kejiwaan. Nah, masalah kejiwaannya apa? Rasa tidak aman berupa kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu yang akan membawa kondisi kita menjadi tidak aman. Nah, iman itu memiliki atau membawa kita pada sandaran yang sangat kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua urusan ya, itu kita sandarkan kepada Allah. Nah, orang yang mempunyai sandaran yang kuat ini akan mendapatkan rasa aman, ya, ketenangan. Nah, ini sudah dijanjikan oleh Allah. Ya. Mereka yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, itu bagi mereka lahumul amen, ya, bagi mereka keamanan. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Di ayat yang lain, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh
laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, akan kami berikan kehidupan baginya, kehidupan yang thayyib, hayatan thayyibah. Akan diberikan kehidupan yang thayyib. Nah, ini akibat dari amal soleh yang dilandasi oleh keimanan, itu akan mendatangkan kehidupan yang thayyib. Kehidupan yang thayyib itu kehidupan yang seperti apa? Ya sehat, ya bahagia, nyaman. Ya. Itu kehidupan yang akan diterima oleh orang-orang yang beramal soleh dalam keimanan. Dasarnya tetap iman. Nah, bagaimana penjelasannya ini secara medis? Ya? Nah, Bapak-Ibu sekalian, iman dan amal soleh itu akan membawa kepada rasa aman. Nah, rasa aman ini akan memicu ketenangan di dalam diri kita. Nah, ketika kita merasakan ketenangan, maka otak kita memicu organ penghasil hormon, ya, namanya kelenjar, itu untuk menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin ini dia akan mencukupi kebutuhan tubuh kita sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Nah, ketika kita merasakan perasaan nyaman akibat ketenangan yang dipicu oleh rasa aman, nah, ini kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, ketika kita merasakan kebahagiaan, maka kehidupan kita akan thayyib. Jadi bahagia itu sesungguhnya yang menjadi landasan utama adalah keimanan yang kita kemudian menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, kita tidak pernah mengeluh. Di situ keamanan akan muncul. Dengan keamanan itu jiwa menjadi tenang, endorfinnya mencukupi, sehingga kehidupan kita menjadi thayyib. Orang-orang yang beriman ini memang ajaib, menakjubkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asobathu dharra sabara fakana khairullah. Orang mukmin itu mengagumkan. Sungguh semua yang dialaminya berakibat baik. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang mukmin. Bila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan akibatnya baik baginya. Dan bila mendapatkan kesulitan atau musibah, ia bersabar, dan akibatnya baik baginya. Jadi apapun yang dialaminya, baik menyenangkan, kelapangan, sesuatu yang yang nyaman-nyaman saja, atau kesulitan, musibah dalam bentuk apapun, dua-duanya itu efeknya positif. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya orang yang sukses di dalam kehidupan ini bukan orang yang selalu menghadapi semuanya baik-baik saja. Tetapi orang yang mampu merespon situasi seperti apapun dengan respon positif. Kalau menerima kebaikan, menerima kemudahan, ini
mempunyai sifat yang menakjubkan seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikapnya dua. Kalau dia menerima kemudahan, kesenangan, adanya cuman syukur. Kalau menerima kesulitan, sesuatu yang tidak baik, musibah, adanya cuman sabar. Jadi responnya itu syukur atau sabar. Tergantung apa yang dialami. Kalau yang dialami itu berupa kebaikan, ya, nikmat, dia bersyukur sekecil apapun nikmat yang dialaminya. Tidak banyak loh orang yang pandai bersyukur. Kadang-kadang nikmat itu kalau yang diberikan sedikit, maka yang ada adalah membanding-bandingkan dengan yang lain. Saya dapatnya kok cuma segini, dia kerjanya tidak lebih keras dari saya, kok dia dapat lebih banyak. Ini kita membanding-bandingkan. Kita tidak mensyukuri apa yang kita terima, kita justru membandingkan orang lain yang menerima lebih banyak. Nah, ini adalah sifat kufur nikmat. Ada buku yang menarik ini yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi, terapi berpikir positif. Ini buku ini mengajak kita untuk menghadapi apapun ya itu dengan cara yang positif. Ini buku ini bagus ya, saya sarankan untuk bisa dibaca. Ini termasuk buku yang sangat populer di hampir semua toko buku yang besar-besar ada ya ini. Beliau adalah seorang motivator Muslim berasal dari Mesir dan membangun karir di Kanada. Ya karirnya sukses di Kanada, aslinya adalah orang Mesir. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ciri orang beriman yang merupakan sifat menakjubkan, ini adalah cara berpikirnya yang positif. Dia selalu berhusnudzon. Dua ciri tadi, bersyukur dan bersabar. Yang pertama, syukur itu membawa ketenangan dan keberlimpahan. Rumusnya sangat jelas. Ya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, Tuhanmu telah mempermaklumkan. Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Dan bila kamu mengingkari nikmat, sungguh siksaku sangat berat. Surat Ibrahim ya, ayat 7 menjadi rumus ya. Kalau Bapak Ibu itu membaca bukunya Rhonda Byrne, The Secret, ya, itu ternyata rahasia untuk menjadi kaya ya, itu adalah bersyukur dan memberi. Selalu berterima kasih atas karunia sekecil apapun. Dia cuma menyarankan cara yang sederhana. Setiap yang diterima ya, itu diberikan ucapan terima kasih, terima kasih. Rhonda Byrne tidak menyebutkan terima kasihnya kepada siapa. Nah, dia hanya mengatakan terima kasih itu akan merangsang semesta alam ya, untuk merespon, memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, karena mereka mungkin Tuhannya nggak jelas ya. Nah, kita yang punya Tuhan jelas, ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan rumusnya. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, sungguh ya akan aku lipat gandakan, aku tambah-tambah nikmat. Ternyata syukur itu untuk memanggil nikmat yang lebih besar lagi. Ternyata bersyukur itu mempunyai efek yang terkait dengan kesehatan. Bapak Ibu kalau membaca bukunya Shigeo Haruyama, The Miracle of Endorphin, di situ dituliskan
bila kita bereaksi secara positif dan bersyukur, tubuh memproduksi zat-zat yang akan membuat tubuh kita tetap awet muda dan sehat. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita bereaksi positif dan bersyukur. Reaksi positif itu ya apapun yang kita alami, respon kita positif. Nah, respon positif tadi kalau berupa kemudian kita bersyukur, kalau berupa kesulitan kita bersabar, itu respon positif. Ini respon positif. Nah, respon positif itu ya, akan memicu tubuh memproduksi zat-zat yang membuat tubuh kita tetap awet muda dan sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu mempunyai zat ya, berupa hormon-hormon dan enzim-enzim ya, yang dia akan menjaga tubuh kita itu lebih awet mudanya. Awet muda ini bukan berarti menahan usia, tapi awet muda ini menjaga kondisi fisik kita itu tetap dalam kondisi yang prima, yang baik. Nah, sekarang bisa diperiksa, ya, kita itu mempunyai sel tubuh usianya lebih tua dari usia kita, ya, atau lebih muda. Sebab ada orang yang usianya 60 tahun, itu sel-selnya seperti usianya baru 40 tahun. Nah, itu 60 tahun masih kelihatan seger. Tapi ada orang yang usianya 40 tahun, tapi sel-selnya usianya sudah seperti orang 60 tahun. Kebalikannya. Itu bisa terjadi, ya, itu antara lain ya, dipicu oleh cara hidupnya. Jadi kalau dia pandai bersyukur, responnya selalu positif, maka zat-zat yang menjaga awet muda dan tetap sehat itu akan banyak terdapat di dalam tubuh kita. Sabar itu ternyata juga memberikan dampak ya, bagi tubuh kita. Masih Shigeo Haruyama ya, yang saya kutip ini, beliau mengatakan, jika menanggapi sesuatu dengan penolakan, di dalam tubuh akan muncul zat-zat yang mempercepat proses penuaan dan pertumbuhan sel-sel kanker. Ya, penolakan itu ya misalnya kita dapat musibah, ya kita kemudian mengeluh. Ya. Mengeluh itu kan respon penolakan sebenarnya. Kok saya dapat hal yang seperti ini? Kita ketemu orang lain mengatakan sesuatu, kita kecewa, ya. Mudah kecewa dengan orang lain, itu penolakan. Ya, jadi setiap yang dilakukan orang lain itu tidak baik menurut pandangan kita, sehingga respon kita negatif, kita kecewa, kita marah, kita jengkel, ya. Itu adalah penolakan. Nah, ketika kita banyak melakukan penolakan-penolakan, nah itu tubuh ya, akan memunculkan zat-zat yang mempercepat proses penuaan. Nah, orang sabar itu kan menerima keadaan dan merespon dengan cara yang positif. Jadi ada orang lain yang mengatakan sesuatu yang tidak enak di hati, dia masih bisa sabar, kemudian memaafkan. Nah, ini luar biasanya. Sifat suka memaafkan, wal afina anin nas, menjadi pemaaf terhadap orang lain, itu ternyata memberikan efek yang luar biasa. Mudah memaklumi apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, orang yang tidak suka memaklumi itu apapun yang dilakukan oleh orang lain membuat dirinya kecewa, membuat dirinya marah, ya. Mungkin ketemu merasa lebih tua kok tidak dihormati, kita menjadi marah, ya. Atau mungkin
kita merasa kita punya pendapat yang bagus, tidak diapresiasi, kemudian kita kecewa. Ini adalah penolakan-penolakan yang ada di dalam diri kita, yang itu akan memicu terjadinya proses penuaan dan tumbuhnya sel-sel kanker. Maka hidup yang enak itu ya sabar. Ya kita menerima apapun itu ya kita sabar, ya kita sabar. Ya kita bisa menerima, bisa memaafkan kepada orang-orang yang lain. Maka sifat yang akan membawa kita pada kemuliaan itu antara lain adalah sifat wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Ini efeknya begitu luar biasa. Ketika kita tersenyum dan menerima segala peristiwa secara positif, endorfin akan dikeluarkan. Hormon ini menjaga kita awet muda, meningkatkan daya tahan tubuh, mempertahankan kegembiraan suasana hati, dan mencegah kanker. Ya, jadi luar biasa ya, menerima secara positif. Nah, penolakan-penolakan ini sering juga terjadi ketika kita berhadapan ya dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Saya menyaksikan ya misalnya ada beberapa pasien saya yang kemudian terdiagnosa kanker misalnya. Nah, begitu tahu diagnosanya kanker, itu kemudian menjadi begitu kecewa, stres, kenapa kok kena penyakit seperti ini. Nah, biasanya orang yang kecewa, stres, takut, ya, itu kemudian masa hidupnya itu lebih cepat dari perkiraan dokter. Misalnya ini masih mampu bertahan 2 tahun, misalnya ternyata belum 2 tahun sudah meninggal. Tapi orang yang menerima dengan sabar, ya, kemudian mengatakan ya kalau memang sudah waktunya, namanya ajal juga nggak bisa ditunda, ya yang penting sekarang bersiap untuk untuk menghadapi ajal. Jadi menerima dengan sabar itu menjadi peringatan bagi dia. Ternyata ini pengalaman banyak yang usianya lebih panjang daripada perkiraan dokter. Ini ternyata ini dijelaskan oleh Dr. Shigo Haruyama. Jadi ketika kita tersenyum, menerima secara positif, ya, itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan hormon dan zat-zat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Sama kita menghadapi musibah ini, ya, corona, ya COVID. Ini ketika kita ketakutan, itu juga justru menurunkan daya tahan tubuh kita. Terkait dengan sabar di dalam menghadapi COVID ini, maka wujudnya adalah ya kita menerima COVID ini dengan ikhlas. Ini adalah sebuah ketentuan yang tidak lepas dari ketentuan Allah. COVID itu menyebar ke seluruh dunia pasti dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka COVID itu tidak mungkin menyebar ke seluruh dunia. Terlepas ada yang menyatakan teori konspirasi dan lain sebagainya, tapi konspirasi seperti apapun tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi meskipun orang melakukan konspirasi seperti apapun, kalau Allah tidak berkehendak, ya, maka itu tidak terjadi. Nah, COVID ini nyata sudah terjadi. Sahabat-sahabat kita banyak yang sudah syahid karena wabah ini. Jadi ya janganlah kemudian kita ikut-ikutan ya
menganut teori konspirasi itu, ya, sehingga kita abai terhadap COVID ini. Nah, sabarnya, ya, di samping ikhlas, maka kita harus jaga kebersihan. Jaga kebersihan itu termasuk bentuk kesabaran. Bermasker. Para ahli sudah merekomendasikan masker itu bisa menjaga, ya, mengurangi penularan. Sehingga bermasker. Sekarang disarankan maskernya double. Masker bedah dan kain, ya, supaya lebih rapat. Ya. Ini meskipun tidak nyaman, ketidaknyamanan ini salah satu bentuk kesabaran. Kalau tidak bermasker, berarti dia tidak sabar menghadapi COVID. Karena rekomendasi para ahli, ya, salah satu cara mencegah penularan, ya, itu antara lain dengan bermasker, dengan jaga jarak, ya, hindari kontak dan kerumunan. Ini merupakan bentuk-bentuk kesabaran. Meskipun nggak nyaman. Kita yang sudah biasa tidak bermasker itu pakai masker itu nggak nyaman. Ya. Jaga jarak, nggak nyaman. Biasanya kalau kita ketemu, jabat tangan, cipika-cipiki, ya. Nah ini sekarang kita jabat tangan dengan cara Bandung ini, dengan Jawa Barat. Jadi kita jabat tangannya cuman pakai begini ini ya, dengan cara Jawa Barat. Ya. Menjadi menasional, ya. Ini salah satu bentuk kesabaran. Biasanya kalau anak-anak datang itu sudah kita peluk, kita cium. Wah ini anak-anak datang ya sudah cukup begini saja ya, kita sudah maklum. Ini salah satu bentuk kesabaran. Ya. Kerumunan ya, apalagi yang punya hajat menikahkan anak dan lain sebagainya. Biasanya kita mengundang sanak famili, kita mengadakan walimah. Nah, dalam suasana seperti ini membahayakan. Bentuk kesabarannya, ya kalau mengadakan pernikahan, ya tetap dilakukan, tapi yang penting-penting saja yang dilakukan. Yang penting akadnya sudah jalan, ya. Kemudian nanti walimahnya cukup dengan cara-cara yang menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk kesabaran. Ya, yang perlu kita lakukan, ya, menghadapi adzarra yang berupa COVID itu. Ini pasti, ya, ini Allah sudah membuat rumus sebenarnya. Ya. Kalau kita sabar, itu di dalam menghadapi kesulitan, itu rumusnya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu kemudahan. Ini surah Al-Insyirah. Ya. Dan kita tahu sekarang ini, ya, kemudahan-kemudahan yang kita terima dengan kesabaran kita, ini COVID ini membawa kita warga Muhammadiyah melakukan lompatan yang itu belum tentu bisa kita lakukan kalau tidak ada COVID. Termasuk pertemuan kita malam ini dengan Zoom ini. Dulu nggak terbayang sebelum COVID. Tapi setelah COVID ini sekarang, Masya Allah, pengajian kita bisa tiap hari. Aisyah Jawa Barat itu pengajiannya tiap pagi, tiap subuh. Tiap hari dilakukan. PWM Kalimantan Timur punya sistem pembinaan anggota, tiap hari, tiap sore ngaji. Dengan cara ini. Dan kita ngaji tidak repot, harus datang ke tempat yang jauh, ya, kita bisa lakukan. Jadi kita bisa belajar setiap saat. Ini salah satu lompatan akibat Akibat COVID yang kita hadapi dengan kesabaran ini. Pasti ada kemudahan-kemudahan di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kesimpulannya adalah bahwa iman itu adalah dasar imunitas kita. Jadi kalau iman kita kuat,
ini sudah menjadi dasar penting untuk membangun imunitas tubuh kita. Nah, tinggal kita menambahkan dengan upaya-upaya yang lain. Apa saja? Jaga istirahat. Nah, istirahat terbaik ini menurut apa? Menurut Quran ya, itu Allah itu menciptakan apa? Al-lail, malam dan nahar. Itu untuk lail itu litaskunu, supaya kamu istirahat. Ya. Dan nahar litabtahu min fadlillah. Siang itu untuk mencari karunia Allah, malam untuk istirahat. Jadi waktu istirahat terbaik itu adalah malam. Dan kajian medis waktu istirahat terbaik itu ketika hormon kortisol dia sudah mencapai titik terendah, hormon melatonin dia sudah meningkat, mulai dia grafik naik, itu waktu terbaik untuk istirahat. Sampai kapan? Sampai melatonin itu mulai turun, ya, dan kortisol itu mulai naik. Ya, itu waktu terbaik untuk istirahat. Kira-kira ya, antara jam 10 sampai jam 3, itu kira-kira. Ya, itu waktu istirahat terbaik. Jadi ya, itu adalah waktu terbaik. Nanti setelah jam 3 itu kortisol itu sudah mulai naik, melatonin mulai turun, itu terbaik untuk bangun. Jadi jaga istirahat ya, di waktu terbaik. Insya Allah istirahat kita akan berkualitas. Tapi yang terbiasa tidurnya sampai lewat tengah malam, ya ini dia tidur bukan pada jam yang terbaik. Jadi satu, jaga istirahat. Yang kedua, jaga kebersihan. Nah, ini COVID ini memaksa kita untuk sering cuci tangan. Tapi sebenarnya umat Islam ini dia lebih baik dari cuci tangan karena harus sering berwudu. Ini kalau kita cuci tangannya kita ganti dengan wudu itu jauh lebih baik. Apalagi kalau kemudian kita bisa menjaga wudu secara mudawamah. Ya, jadi begitu kita batal berhadas segera berwudu. Ini akan menjadi lebih baik. Ya. Jaga gerak badan. Nah, gerak badan terbaik kita, sholat kita jaga supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau sudah memungkinkan ke masjid, itu jalan ke masjid itu adalah bagian dari gerak badan, plus yang lain-lain. Kemudian jaga makan. Makan, ya. Nah, makan orang Jawa Barat itu termasuk makan yang terbaik. Ya. Karena apa? Orang Jawa Barat itu banyak makan sayuran. Terutama masakan-masakan tradisional, bukan masakan orang kota. Kalau yang orang kota sudah banyak terpengaruh oleh budaya global. Tapi yang masih di pedesaan, nah itu kalau kita makan di Jawa Barat itu kan berbagai macam sayuran itu, mulai dari yang mentah-mentah sampai yang direbus itu lengkap, itu makanan yang baik. Ini Profesor Hiromi Shinya, seorang ahli usus, itu menyarankan makanan terbaik itu 85% nabati dan hewaninya cukup 15%. Nah, orang Jawa Barat ini makanan nabatinya lebih banyak daripada makanan hewaninya. Ini saya kira merupakan modal, ya, modal. Jadi jangan dihilangkan itu suka makan sayuran, dan sayuran terbaik adalah sayuran yang segar. Demikian juga makanan terbaik adalah makan yang segar. Habis dipanen langsung dimakan. Nah, lalapan orang Bandung, orang Jawa Barat itu kan segar-segar. Dipetik langsung dimakan. Ini adalah modal. Jadi itu dijaga. Nah, kemudian apa? Tambah vaksinasi. Ini upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, jadi pendapat Muhammadiyah, ahli-ahli di Muhammadiyah itu merekomendasikan supaya kita vaksin. Kalau ada pendapat-pendapat individual, ya itu biar menjadi pendapat individual, tapi pendapat ijtihad jama'i Persyarikatan Muhammadiyah
menyarankan supaya kita semua melakukan vaksinasi supaya lebih kuat daya tahan kita, imunitas kita lebih kuat. Baik, sebagai penutup, ya, ini sudah jam 9. Bapak sekalian, kita sekarang menghadapi wabah COVID-19. Dan sekarang ini sudah ada varian Delta dan ada varian-varian lain yang lebih berbahaya, lebih cepat menular. Kalau dulu tidak menyerang anak-anak, sekarang sudah bisa menyerang anak-anak. Saya kira kita perlu menghadapi ini untuk tudzakirukumul maut. Kita semua itu mesti mengingat kematian. Karena kematian itu terasa begitu dekat. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kaltim itu beberapa waktu yang lalu sedang mengadakan acara dengan saya, ya, acara-acara pengajian dengan guru-guru SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda, ya, untuk pengajian semacam ini. Tiba-tiba dapat berita masuk rumah sakit, beberapa hari kemudian meninggal. Demikian juga yang lain-lain. Nah, ini hendaknya wabah ini membawa kita itu mengingat akan kematian. Sehingga dengan mengingat kematian ini, kita menjadi ingat, memantapkan diri untuk menjalani hidup di dunia ini untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak diingatkan seperti ini, kayaknya maut itu masih jauh. Apalagi yang masih muda-muda, masih 20-an tahun, masih 30-an tahun, itu merasa mautnya masih panjang sekali. Bahkan perasaan itu akan dibawa sampai usia di atas 60, kadang-kadang masih terasa, oh maut itu masih jauh sekali. Nah, adanya wabah ini, hendaklah ini mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti datang. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu hindari itu pasti akan menemuimu. Jadi ini sebuah kemestian dia akan datang. Dan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya ajal, dan kalau ajalnya tiba, tidak bisa ditunda maupun dimajukan barang sesaat. Ini yang perlu kita renungkan, kita pahami di dalam hati kita. Maut itu sudah ada saatnya. Ada corona atau tidak ada corona, maut itu akan datang. Orang mati bukan karena corona, tetapi karena ajal. Corona bisa saja menjadi faktor yang mendahului. Tapi kalau belum tiba saatnya, meskipun terpapar, belum juga akan mati. Ini akan, tetapi dengan corona ini membuat kita merasa semakin dekat. Dulu ketika terdiagnose ya suatu penyakit begitu, kadang-kadang membuat shock ya. Oh, kok saya punya penyakit seperti itu. Sehingga rasanya kematian itu sudah terlihat di ujung. Nah, ternyata perasaan ini yang penting, yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing. Kematian itu sudah kelihatan. Nah, ketika kita mampu melihat bahwa kematian itu sudah ada di depan kita,
maka kita akan menjaga perbuatan kita itu selalu yang diridhoi Allah. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, dengan demikian, saya mengajak, mari kita tidak takut corona, tidak takut kematian, kita hadapi sebagaimana kita menghadapi jihad. Jihad dalam arti kita, itu kita menghadapi seakan-akan kematian itu belum tentu nanti selesai perang hari ini masih hidup. Jadi ketika orang maju perang itu dia tidak punya pikiran nanti pulang itu masih hidup atau tidak, sehingga full fokus bagaimana Allah ridho terhadap apa yang dilakukan. Tapi kita juga tidak boleh abai di dalam peperangan, membiarkan diri kita ya tertembak oleh musuh ya, atau terkena serangan musuh, maka kita harus melakukan pembelaan sekuat tenaga. Sehingga syahid itu dalam membela diri dengan sekuat tenaga. Bukan membiarkan diri kita menjadi korban. Nah, kalau kita menghadapi COVID ini abai dengan protokol kesehatan, itu seperti orang yang pergi perang, membiarkan dirinya pada posisi yang bisa ditembak oleh musuh dengan mudah. Dan yang demikian ini tentu tidak bisa dimasukkan di dalam kategori syahid. Nah, syahid adalah orang yang betul-betul berjuang untuk menang. Nah, meskipun di dalam berjuang untuk menang itu kemudian ternyata sampai ajalnya, maka ajal yang demikian ini, ajal yang menyampaikan pada kesyahidan. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, ya, mari kita bersungguh-sungguh. Ya. Kita ini sedang seperti menghadapi peperangan, tetapi peperangan kita ini musuhnya tidak kelihatan. Sehingga kita harus dengan cara-cara yang direkomendasikan oleh orang yang kompeten merekomendasikan. Jadi yang rekomendasi yang tidak kompeten tidak perlu kita ikuti. Karena saat ini banyak orang-orang yang tidak kompeten ikut-ikutan untuk merekomendasikan. Tidak ngerti tentang COVID, merekomendasikan bagaimana menghadapi COVID. Kalau kita ikut kepada yang tidak ahlinya, tidak kompeten, fantaziris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Muhammadiyah telah menunjuk orang-orang yang kompeten di MCCC, kemudian di majelis-majelis terkait, dan PP sudah melakukan edaran-edaran. Mari kita taati karena hasil ijtihad jama'i. Yang insya Allah ijtihad jama'i itu lebih baik daripada ijtihad yang dilakukan sendiri-sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tatanallahu wa ikum ajma'in. Nasrullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus, materi yang sangat menarik, dan tadi di awal kita disampaikan oleh Pak Agus tentang bagaimana kaitan yang sangat erat antara keimanan dan imunitas. Gitu. Beliau tadi menyampaikan dasar-dasar nakliyahnya, dan kemudian ada banyak bukti-bukti ilmiah yang mendukung bagaimana ajaran Islam tentang keimanan, tentang kesabaran, efek dari bersyukur, efek dari sabar yang itu sangat ilmiah begitu. Karena itu kita sebagai umat Islam kita sangat bersyukur dengan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa ini, dan kita kalau bisa mengerjakannya secara optimal tentu ini menjadi menjadi modal yang sangat berharga pada kondisi kita pada masa pandemi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Agus. Baik Ibu Bapak sekalian, dari paparan yang menarik ini
tentu Bapak Ibu ingin ada hal yang disampaikan perihal informasi ini. Oleh karena itu kami persilahkan, ada waktu kurang lebih 20 menit lagi sampai 20.30 untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal lain yang bisa memperkaya belajar kita pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian mau melalui chat ataupun mau open mic. Kami persilakan. Ini Pak, mungkin saya bacakan Pak Dr. Agus ada di kolom chat ya. Assalamualaikum, ini dari Bapak Endang Tarsya. Assalamualaikum Bapak Dr. Agus yang kami hormati. Kalau boleh saya pertanyakan yaitu tentang doa bersama antar agama-agama yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan disiarkan langsung di media TVRI. Apakah bisa berakibat pada mengganggu keimanan kita, bahkan merusak keimanan kita? Oleh sebab itu, kami sebagai anggota ranting yang berhadapan langsung dengan masyarakat tentu harus mempunyai jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu kami mohon pencerahannya dari Pak Dr. Agus. Yang pertama silakan Pak Dr. Agus. Baik, mungkin ya kita punya keyakinan ya. Kita punya keyakinan, kita berdoa itu kepada Tuhan yang hak. Ya, kepada Tuhan yang hak. Dan Tuhan hak kita ya Allah. Selain Allah, itu tidak ada yang bisa mengabulkan. Nah, sehingga menurut saya doa itu silakan masing-masing lah. Silakan masing-masing. Kalau mau ada doa bersama, ya masing-masing berdoa, monggo silakan ya. Tapi tentu kalau kemudian itu diseremonialkan, nah menurut saya kita kok nggak perlu ya. Kita doa masing-masing lah. Kita antar jamaah pengajian, keluarga Muhammadiyah, sesama umat Islam, kita bisa berdoa bersama-sama. Ya. Dan doa yang terpenting kan sebenarnya yang doa individual. Yang kita panjatkan kepada Allah secara individual, itu insya Allah itu akan menjadi doa yang lebih mustajab ya, mustajab. Meskipun tidak ada larangan untuk melakukan doa bersama ya. Doa bersama ini ya tentu kita sebagai muslim ya Tuhan kita jelas doa arahnya kepada Allah. Nah, kalau kita dengan agama-agama yang lain permohonannya Tuhan yang sama apa tidak? Nah, kalau yang dimohon Tuhan yang berbeda-beda, nanti kurang ya. Saya kira begitu jawaban saya. Mungkin Kang Agus sudah monitor ini, Kang Agus Nadi. Belum ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang hendak disampaikan? Itu Pak Umar Dhani itu. Mangga Pak Umar Dhani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Saya yang dulu di Majelis Tabligh. Ya, mengundang Bapak di Masjid Mujahidin dulu. Alhamdulillah. Ya. Saya sekarang di MPK dan di PCM sekarang. Di PCM ya, ya alhamdulillah ya. Ya, ingat saya Pak Dhani, saya ingat masih. Ya. Ingat. Ya, ingat ya. Iya. Ini apa yang disampaikan ini sungguh luar biasa bagi saya. Karena ada suatu yang disampaikan oleh Bapak perumpamaan mengenai bagaimana menghadapi COVID diibaratkan seperti menghadapi peperangan. Nah ini bagi saya ini luar biasa Pak Dokter. Jadi kalau menghadapi peperangan itu harus sungguh-sungguh, tidak membiarkan diri terbunuh orang lain, bahkan kita harus bertahan bisa membunuh orang lain gitu.
Nah, juga sama dalam menghadapi COVID ini kita harus maksimal, harus menjaga diri, harus menggunakan masker, menjaga jarak dan yang lainnya. Nah, adapun kemudian pada akhirnya terkena juga COVID ya seperti menghadapi peperangan, kemudian terbunuh dan kemudian menjadi syahid, menjadi syuhada. Nah, jadi ini bagi saya perumpamaan ini sangat pas. Nah, jadi saya bukan pertanyaan tapi hanya mengungkapkan saja, ini luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Dr. Agus sudah memberikan gambaran, menambah pencerahan ya, untuk bisa menjelaskan tentang COVID ini. Ya terima kasih Pak sudah bisa bergabung sama-sama. Alhamdulillah Pak Mardhani ya. Jadi ini kan banyak orang yang abai ya. Ya, sehingga karena AB itu banyak korban-korban yang sebenarnya tidak perlu. Harusnya masih bisa selamat, tetapi karena AB banyak yang kemudian menjadi korban. Nah, korban yang seperti ini termasuk yang apa? Yang membiarkan dirinya dalam kebinasaan. Padahal kan Allah melarang kita wala tulqu aidakum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu itu ya berada di dalam kebinasaan secara sengaja. Nah, kita AB ya, yang tadi dalam istilah saya tidak sabar, itu artinya kita membiarkan diri dalam kebinasaan. Nah, kalau mati dalam kondisi AB, maka menurut saya tidak syahid. Tidak syahid ya. Tapi kalau di antara petugas-petugas rumah sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sudah pakai hazmat, sudah sampai begitu ya, kok ternyata ada korbannya. Nah, mereka itu yang pantas sebagai syahid ya. Ya. Terima kasih. Betul Pak Satomar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Iqbal, kami persilakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Agus panggilannya Sukoco apa Sukaca Pak ya? Supaya kami tidak salah menyapa. Saya kalau di Jogja oleh keluarga saya dipanggil Sukoco. Tapi kalau di Kaltim dan di Indonesia umumnya saya dipanggil Sukaca. Saya menikmati dipanggil dua-duanya boleh. Ya. Saya panggil Pak Agus Sukoco lah. Ya, panggilan Jogja. Monggo silakan. Tulisannya tulisan Bandung, Sukaco. Panggilannya Jogja. Pak Agus, sesungguhnya saya baru bisa memahami makna di balik ketika Tanwir Muhammadiyah, Ketua Umum kita sudah mengatakan ini jihad kemanusiaan. Dan itu diuraikan melalui surat-surat edaran. Dan beliau menegaskan, ketika kita memasuki ruang publik, kita berperang terhadap musuh yang nyata tapi tidak tampak. Lantas diterjemahkan oleh MCC dan juga pemerintah yang tadi sudah bagus jelaskan protokol kesehatan COVID-19. Nah, malam ini meneguhkan pribadi saya atas makna Muhammadiyah telah jauh hari memutuskan ini adalah jihad kemanusiaan. Menjerumuskan diri dengan mengabaikan kesiapan berperang melawan COVID bagian dari mencelakakan diri dan bisa mengancam orang lain ikut terancam. Dan itu malam ini Pak Agus memberi ketegasan dalam suasana tidak berjihad, tiba ajal belum tentu syahid. Tapi dalam keadaan Anda sungguh-sungguh berjihad, maka berbahagialah sesungguhnya. Ya, Anda punya peluang besar ketika tiba ajal seorang syahid. Nah, Pak Agus, saya juga jadi teknis spontanitas tentang kualitas waktu. Ya, usia tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kita sikapi wabah COVID ini dengan sikap-sikap yang tadi sudah dipresentasikan Pak Agus, mungkin bagi orang beriman
setahun bagi COVID itu nggak terasa. Tapi bagi orang yang tidak beriman, oh lama sekali. Capek, lelah, dan seterusnya. Makna ini yang saya coba tangkap, saya terjemahkan apa keliru, apa tidak. Ya, sehingga ada filosofis kita mengatakan, kalau nggak salah Iqbal, kebetulan namanya sama, kualitas hidup seorang maung, singa ini istilah Jawa Barat, itu 1 hari sama dengan 1000 hari bagi seekor kambing. Ya, karena kualitas. Nah, tadi jelaskan kualitas dari sisi kualitas fisik, kualitas sikap yang sehingga tabah, sabar, dan itu juga tawakal. Ya, dalam menghadapi ini, saya coba masuk lagi, termasuk kualitas dalam arti tadi. Bagi orang yang berjihad, ya setahun nggak terasa. Tapi bagi orang yang tidak memandang jihad, mungkin jangankan setahun, sebulan pun sudah luar biasa. Maka tergodalah keluh kesah dan seterusnya. Tapi kalau tidak terasa, ya insya Allah daya tahan syukurnya, daya tahan kesabarannya itu berlanjut terus menerus. Ini yang saya tangkap malam ini. Terakhir Pak Agus, saya jadi teringat, kita ini kan kadang diajarkan, kalau nggak salah dunia olahraga ya, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Menyimak apa yang disampaikan Pak Agus malam ini, saya seperti mau menggugat. Apa iya? Ya, tagline ini tepat dengan konsep yang tadi diuraikan. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau saya malam ini berani lagi, ya mungkin jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, atau mungkin itu harus berpadu. Nah ini moga-moga Pak Agus, pemikiran yang muncul sepolintas malam ini terilhami dengan apa yang Pak Agus, seorang aktivis sekaligus seorang dokter, seorang ilmuwan sekaligus alhamdulillah menjadi seorang kader Muhammadiyah yang mampu merangkaikan itu. Itu Pak Agus, mohon maaf kalau ada yang berlebihan. Nasruminallah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepenuhnya setuju dengan Ustadz Iqbal ini ya, cocok ya. Dan soal al-aqlus salim fil jismis salim, saya juga termasuk yang tidak menganut paham itu. Karena kenyataannya al-aqlus salim bisa terwujud di dalam jisim yang tidak salim. Ya, jadi al-aqlus salim dia akan bisa menempati jisim seperti apapun. Mungkin jisimnya cacat, mungkin jisimnya tidak sempurna, tetapi kalau akalnya salim, dia akan tetap menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi al-aqlus salim itu tempatnya tidak harus berada di dalam al-jism yang salim. Ya. Tapi jisim salim belum tentu ditempati oleh al-aqlus salim. Ya. Jadi yang penting itu adalah al-aqlusnya salim, ya. Jisimnya seperti apapun tidak masalah. Karena kita mendapatkan banyak riwayat-riwayat, ya. Orang yang jisimnya tidak salim, cacat, bisa buta, bisa bisu, ya, bisa invalid, ya. Tetapi mempunyai tingkat keilmuan, ketakwaan yang luar biasa. Jadi saya pepatah itu saya tidak gunakan, artinya saya tidak sepakat. Bagi saya itu bahwa yang penting adalah al-aqlus salim. Ya, kalau akalnya salim, jisim seperti apapun itu bisa menjadi penyangga bagi al-aqlus salim tadi. Demikian ini Ustaz Iqbal. Ya. Terima kasih Pak Iqbal dan Pak Dr. Agus. Ibu Bapak sekalian, waktu sudah Pak Agus, kalau berkenan tadi masalah relatif waktu yang dirasakan orang berjihad menghadapi musibah dan orang yang memandang ini tidak dalam konteks bersyukur dan konteks bersabar, pasti ada rentangan waktu yang relatif dirasakan berbeda. Betul. Betul. Yeah. Rumusnya wal asri.
Wal asri itu kan constraint waktu yang ditetapkan Allah buat masing-masing kita. Ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang cuma 20 tahun, ada yang kurang dari itu. Itu wal asri. Nah, dalam wal asri itu kita melakukan perjalanan, ya, menjalani waktu ini. Innal insana lafi khusrin, semua rugi. Ya. Jadi kita menjalani ini semuanya rugi. Yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ketika kita tidak punya iman, tidak beramilus shalihat, maka perjalanan ini menjadi perjalanan kesia-siaan yang boleh jadi akan terasa menjadi panjang sekali. Tetapi kalau kita lakukan dalam keimanan dan amal soleh, nggak terasa. Ya. Karena semua waktu kita itu berjalan silih berganti, tahu-tahu sudah datang, tahu-tahu kemudian kita sholat duhur, tahu-tahu sholat asar, tahu-tahu sholat maghrib, ya, tahu-tahu harus tidur, ya, tahu-tahu harus sudah bangun malam, dan seterusnya. Itu kita jalani dengan takarrub kepada Allah, sehingga kita menjalani waktu itu seakan-akan rasanya awal COVID baru kemarin, kok sudah setahun lebih, ya, nggak terasa, ya, nggak terasa. Ini kalau kita mengisi dengan sesuatu yang menjadi passion kita, dan passion kita itu akan menjadi bernilai tinggi kalau kita lakukan dalam keimanan, dan passion kita itu berupa amal soleh. Jadi kita nggak terasa, tahu-tahu kok sudah tua, ya. Tahu-tahu ini banyak yang lalai, tahu-tahu sudah tua, padahal dia belum bersiap apa-apa, ya. Sehingga terlambat kesadarannya. Beruntung kita yang tidak terlambat kesadarannya dan merasakan perjalanan ini begitu cepat. Rasanya anak-anak baru kemarin kok sekarang sudah tua. Rasanya kita sekolah SD belum lama kok sekarang sudah tua. Nah, perasaan ini ya tentu bagi yang amalnya sesuai passion dan passionnya amal soleh itu akan terasa begitu cepat. Dan kematian itu kita tidak tahu, insya Allah juga akan terasa cepat. Terasa cepat. Saya kira demikian, Iqbal. Ya, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Agus. Ibu Bapak sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9.29. Sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, mungkin seperti biasa pada kegiatan-kegiatan Majelis Tabligh ini, ada hal yang perlu disampaikan. Apakah Pak Haji Saud ada pada kesempatan malam hari ini? Hadir, Pak. Baik. Sebelum kita beranjak ke doa, kami persilakan Pak Haji Saud untuk menyampaikan beberapa hal ulasan atau hal yang penting terkait kegiatan thalabul ilmi kita. Maka Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini luar biasa ini. Terima kasih yang pertama tentu ke Kang Agus Sudarsa. Saya mengenalnya beliau dulu aktivitasnya di Majelis Tabligh. Saya pernah ngundang di Mujahidin dan di beberapa tempat. Saya hari ini di daerah Muhammadiyah Kota Bandung, koordinator bidang tabligh. Jadi tentu ini luar biasa. Ini jadi bekal buat para mubalik Kota Bandung. Hari ini hadir dari berbagai kalangan. Ada tokoh-tokoh senior kita, ada Kang Agus Susnadi, ada Kang Susahrum, ada Kang Iqbal dan lain-lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian ada juga dari ketua-ketua PCM Kang Agus di Kota Bandung, ada Kang Budi Sadarman, Kang Dedi Jupardi, ada dari Rengkong dan dari berbagai PCM. Malah tadi ada Pak Awan, ini luar biasa. Termasuk Pak Ibal, ini adalah juga ketua PCM gitu, dan tidak pernah absen dalam Alhamdulillah. Apalagi tadi Kang Agus menyampaikan bahwa rombongan juga dari Kalimantan, ini luar biasa. Jadi materinya luar biasa, ini jadi bekal. Sebab masih ada bisik-bisik
bisik-bisik tetangga, harewas-harewas yang sudah begitu nyata di depan mata dan medannya sudah jelas walaupun tidak nampak. Masih ada yang kontroversi di lingkungan intern Muhammadiyah pun. Kalau tadi Pak Agus mengklasifikasikan ijtihad jama'i sudah sepakat sesuai dengan polisi dan kebijakan yang di berbagai macam event dan alat dan media oleh ketua umum kita. Tetapi secara individual ada juga yang mesti sembunyi-sembunyi dengan menghadapi COVID, apalagi yang hari-hari ini sangat mengerikan sebetulnya kalau diukur dengan rata-rata kemanusiaan. Materi ini luar biasa, Kang Agus. Terima kasih. Bekal buat KOP Mubalik Muhammadiyah Kota Bandung, bekal buat Majelis Tabligh, bekal buat kita semua. So pada dasarnya semua pimpinan dan semua Muhammadiyah termasuk anggota adalah juga mubalik. Jadi ini bekal yang sangat kuat. Apalagi tadi termasuk menyinggung buku yang dari Ibrahim El-Fiqi. Saya sudah lama menekuni buku itu dan itu sangat-sangat menarik. Dan menurut saya wajibul kudu para mubalik Kota Bandung membaca buku itu. Ya, sebab itu luar biasa. Kemudian yang kedua tentu terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Dan lebih-lebih kepada dapur yang ngutak-ngatik, ngotak-ngutek. Ini bahasa Sunda Pak Agus. Ngutak-ngatik, ngotak-ngutek penyelenggaraan pengajian ini. Mulai dari narasumber, kemudian materi-materi yang didiskusikan. Jadi kita ada tim kecil, katakanlah dapur yang mengurus mengelola ini. Dan ini akan kami kembangkan. Kemarin ada usul dari beberapa teman supaya dikembangkan yang mewakili PCM, dan yang dari Diklasmen dan lain-lain, supaya ini makin terselenggara dengan lebih baik dan lebih leluasa. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman mubalik, tentu saja ini adalah 3 hal yang ingin kami tekankan. Pertama, kita sudah komitmen berdasarkan keputusan kebijakan pimpinan daerah, kemudian diterjemahkan, dijabar operasionalkan oleh Majelis Tabligh. Kita jadi mingguan tiap Selasa malam. Kita sudah komitmen, hanya tinggal konsistensi kita, konsisten menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kepada Kang Cepi dan kawan-kawan, jangan bosan, penuh kesabaran, tekun, berbagai macam godaan dan rintangan pun kita jalani ini. Kemudian continue. Jadi ada 3K, komitmen, konsisten, dan continue. Dalam bahasa kita istiqomah, gitu, menyelenggarakan kegiatan. Dan tentu saja pilihan-pilihan narasumber, tentu saja pilihan-pilihan yang luar biasa. Malah ada usul-usul yang lain sudah masuk ke kami. Misalnya ada usul dari Pak Iqbal untuk menjelaskan tentang ru'yat dan hisab, gitu ya. Karena kemarin masih ada kontroversi di beberapa kalangan. Mungkin bahan ini buat tim TKR, tim kajian rutin Majelis Tabligh, kapan waktunya, kemudian cari narasumbernya, bahkan ada yang sudah mengusulkan narasumbernya. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah kalau dulu kan hanya sebulan sekali kita ini, sekarang ini jadi tiap Ahad, betul kata Pak, tiap Selasa, betul kata Pak Agus, ini salah satu hikmah dari pandemi. Dan materi ini termasuk judul yang didiskusikan kemarin dan sampai Pak Agus, ini saya kira luar biasa. Terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan tidak bosan dan kita lakukan berlanjut karena kita sedang berperang. Berperang itu alternatifnya payak tulun wayuk talun, kan gitu kata Quran. Membunuh atau terbunuh, itu aja. Sebab di dalam perang kan mencekik orang juga jadi halal, menyembelih leher orang juga jadi halal, karena dalam waktu harb atau waktu perang. Hari ini tidak tampak musuhnya, tetapi kita harus bersiap. Secara lahir kita berusaha sebagaimana aturan-aturan prokes. Sebab itu berdasarkan ilmu-ilmu yang penelitiannya ilmiah oleh para ahli, termasuk Dr. Agus. Kemudian yang kedua, belum selesai dengan masker saja, belum selesai dengan jaga jarak saja, belum selesai dengan bebersih saja. Kemudian yang kedua, apalagi di kalangan para mubalik, adalah doa demi doa kita kumandangkan, kita jeritkan kepada hadirat Allah
agar Allah menurunkan kekuatan, kesehatan, dan lain-lain kepada kita semua. Jadi ada usaha ikhtiar lahir, kemudian ada usaha ikhtiar batin. Secara spiritual adalah, dan saya percaya di penghujung malam para mubalik Muhammadiyah sudah biasa bangun. Dan mari kita jeritkan itu agar Lauh Mahfuz dibuka dan Allah menurunkan pengabulannya kepada kita semua. Saya kira itu Kang Ovik, terima kasih sebagai moderator, ini sudah luar biasa. Dan moderator pun kita acap dari berbagai kalangan, baik ortom maupun PCM dan lain-lain. Sehingga pengajian kita menjadi milik kita bersama. Terima kasih kepada semuanya. Al-afu minkum. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Saud selaku koordinator bidang dakwah di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Bapak sekalian, selanjutnya kita akan beranjak sebelum kepada penutupan, yaitu doa yang akan disampaikan, dibawakan oleh Pak Haji Suryanto. Kepada Pak Haji Suryanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pemateri, Ibu Bapak, hadirin yang dimuliakan Allah, hormati. Kita sama-sama sejenak di malam ini munajat, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Mari kita berdoa dengan tawadhu, dengan khusyuk, dengan merendahkan diri kita pada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada malam ini kami hamba-Mu, warga dan keluarga Muhammadiyah Kota Bandung mengadakan acara pengajian virtual. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Ku terima sebagai amal pengabdian takarub ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan dapat terutama kaitan dengan masalah menangani COVID. Mudah-mudahan Engkau memberikan kekuatan pertolongan kepada kami agar kami bisa selamat dan Engkau lindungi dari COVID-19 yang pada umumnya pada menghindar, bertakut, dan oleh karena itu kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang halal untuk kami gunakan untuk bertakarub ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada keluarga kami, saudara kami yang sakit, hendaknya Engkau sembuhkan. Allahumma rabbanas adbil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, mubalik kami yang telah Engkau panggil mendahului kami, hendaknya Engkau ampuni dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan anak turun kami menjadi anak yang soleh dan solihah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kaum muslimin, muslimat, dan yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Pak Haji Suryanto yang sudah memimpin kita untuk berdoa pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak sekalian, kita sudah berada di penghujung acara.
Dan dengan ditutupnya tadi dengan doa Pak Haji Suryanto, kita akan segera mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir, saya selaku moderator memohon maaf jika dalam membawakan acara banyak hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji Agus Sukaca yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya yakin Ibu Bapak semua sudah bisa mengambil intisari untuk bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah ikut serta mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan konsistensi untuk bisa terus bertalabul ilmi. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.